Sebelum kita masuk ke pelajaran matematika, Ibu mau tanya dulu, pernah nggak sih kalian tuh berpikir kalau matematika itu sulit? Sebenarnya matematika itu mudah. Yang membuat sulit adalah karena kita berpikir pelajaran matematika itu sulit. Selalu katakan bahwa matematika itu mudah. Maka pelajaran matematika akan terasa mudah. Tidak ada satu pelajaran pun sebenarnya yang sulit jika kita mau dan terus belajar. Tetap semangat meski hari ini kita belum bisa belajar di sekolah. Tetap semangat meski hari ini kita belajar dari rumah. Semoga semuanya cepat berlalu dan kita akan kembali bertemu di kelas seperti biasanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair. Setelah kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya, pecahan biasa menjadi pecahan desimal, serta pecahan desimal menjadi persen dan sebaliknya, hari ini kita akan belajar operasi hitung pada pecahan biasa dan campuran. Hari ini kita akan belajar operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa dan pecahan campuran. Iya, sebelum kita belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda, Ibu akan jelasin dulu penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut sama. Ini pasti sudah kalian pelajari dulu di kelas sebelumnya. Jadi misalkan 5/7 ditambah 1/7. Nah ini kan penyebutnya sama. 1/3 ditambah 1/3. Nah ini kan juga sama. Yang ketiga 7 2/8 ditambah 1 3/8. Nah ini semuanya penyebutnya sama. Dari nomor 1, 2, 3. Kalau penyebutnya sama kita tinggal jumlahkan aja. Misalkan 5/7 ditambah 1/7. Ya udah kita jumlahkan aja. 5 tambah 1 6. Nah karena ini udah sama penyebutnya, kita tinggal pindah. Jadi 5/7 ditambah 1/7 sama dengan 6/7. Yang kedua 1/1/3 ditambah 1/3 atau 1/3. Yang satu pecahan campuran, yang satu pecahan biasa. Ya udah nggak usah bingung, kalau penyebutnya udah sama berarti ini 1. Nah satunya kita pindah di sini. Lalu 1/3 ditambah 1/3 berapa? 1/3 tambah 1/3? 1 ditambah 1? 2/3. Jadi seperti itu ya. Nomor 3. 7 2/8 ditambah 1 3/8. Kalau sama-sama pecahan campuran, kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya. 7 sama 1. Oke ya. 7 ditambah 1. Baru 2/8 ditambah 3/8. Yuk kita hitung bareng-bareng ya. 7 tambah 1, 8. Nah 2/8 tambah 3/8. 2 tambah 3 berapa? Ayo. Ya 5, betul. Baru angka 8-nya kita pindah deh. Jadi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebutnya sama, kita tinggal jumlahkan aja pembilang. Tapi kita nggak belajar ini di kelas 5. Kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Setelah tadi kita
sudah belajar penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang sama. Sekarang kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Dalam operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, hal yang harus kita lakukan adalah menyamakan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Nah, caranya gimana? Caranya dengan kita mencari KPK dari penyebut bilangan. Jadi misalkan di sini 3/4 dikurang 2/6. Penyebutnya berapa? Angka berapa di sini? 4 dan 6 ya. Kita akan cari dulu KPK dari 4 dan 6. Oke, masih ingat materi KPK? Masih ingat ya? Materi KPK ada di kelas 4. Nah, kita coba cari KPK dari 4 dan 6. Coba sebutkan kelipatan 4 dan kelipatan 6 ya. Coba 4 kali 1 4. 4 kali 2 8. 4 kali 3 berapa? Ya, 12. 4 kali 4 16. 4 kali 5 20. Dan seterusnya. Sekarang kita cari kelipatan 6. 6 kali 1 6. 6 kali 2 12. 6 kali 3 18. 6 kali 4 24. Dan seterusnya. Di sini kita udah temukan kelipatan 4 dan kelipatan 6. Sekarang kita ingat lagi, KPK itu apa coba? KPK itu kelipatan persekutuan yang terkecil dari dua bilangan. Jadi coba kelipatan 4 dan kelipatan 6 udah ada belum angka yang sama? Udah ada ya. Angka berapa? 12. Nah, ini KPK-nya. Kita lingkarin. Nggak dilingkarin juga nggak apa-apa sih. Setelah kita menemukan KPK-nya, kita akan menyamakan penyebutnya ya. Karena KPK-nya 12, penyebutnya juga kita ubah jadi 12. Caranya gimana? Nah, lihat lagi di sini. Penyebut pertama 4. Penyebut kedua 6 ya. Nih. 4 kali berapa biar jadi 12? Dikali 1, 2, 3. Oke, berarti 4-nya dikali 3. Kalau bawah dikali 3, atas juga dikali 3. Jadi seperti itu. Oke, kita samakan pecahan yang kedua. 2/6 biar jadi 12. 6 biar jadi 12 dikali 2. Ya, betul. Berarti karena yang bawah dikali 2, berarti atas juga dikali 2. Setelah itu kita hitung. 3 dikali 3 9. 2 dikali 2 4. Ketika penyebutnya udah sama, baru kita kurangkan. 9 dikurang 4 sama dengan 5. Penyebutnya sama-sama 12, tinggal kita pindah. Jadi 3/4 dikurang 2/6 sama dengan 5/12. Soal yang kedua. 3/7 ditambah 2 1/4. Di sini ada operasi penjumlahan, tetapi yang satu pecahan biasa, yang satu pecahan campuran. Ketika ada pecahan campuran, berarti kalian ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Yuk kita ubah ya, masih ingat pasti. Baru kita pelajari yang kemarin ya. 3/7 kita tinggal pindah karena dia udah jadi pecahan biasa. Ditambah yuk 2 1/4. Kalau dijadikan pecahan biasa menjadi
Yuk coba 4 kali 2 berapa? 8. Ditambah 1 jadi 9 per 4. Ingat ya, kalau kalian lupa silakan dibuka lagi materi mengubah pecahan. Setelah pecahan campurannya kita ubah menjadi pecahan biasa, kita akan samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Penyebut dari kedua bilangan ini kita cari KPK-nya. Penyebut yang pertama 7. Penyebut yang kedua 4. Kita cari KPK-nya dulu ya. Yuk. 7 kali 1 7. 7 kali 2 14. 7 kali 3 21. 7 kali 4 28. 7 kali 5 35 dan seterusnya. Sekarang kita cari kelipatan 4. 4 kali 1 4. 4 kali 2 8. 4 kali 3 12. 4 kali 4 16. 4 kali 5 20. 4 kali 6 24. 4 kali 7 28 dan seterusnya. Coba kelipatan 7 sama kelipatan 4 sudah ada belum persekutuannya? Coba kelipatan 7 dan 4 udah ada belum angka yang sama, kelipatan yang samanya? Udah ada ya? 28. Oke. Setelah kita menemukan KPK-nya, kita akan ubah penyebutnya agar sama ya. Berarti karena KPK-nya 28 berarti penyebutnya harus 28. Caranya sama kok. Kayak yang tadi. Yang pertama kita tulis dulu 3/7, yang kedua 9/4. Baru kita akan jadikan masing-masing menjadi penyebutnya 28. Oke, kita cari 7 kali berapa biar jadi 28? 7 dikali 1, 2, 3, 4. Oke, 7-nya biar jadi 20 dikali 4. Karena yang bawah kali 4, atas tinggal ikut. Berarti kali 4 juga. Oke, yang kedua 9/4, penyebutnya 4. 4 kali berapa biar jadi 28? Kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, dikali 7. Karena bawah kali 7, atas juga ikut kali 7. Kita hitung bareng-bareng ya. Yuk, 3 kali 4 12. Oke, 9 kali 7 berapa? 9 kali 7 63 ya. Setelah itu kita jumlahkan. Kenapa kita jumlahkan? Karena di sini penyebutnya udah sama. Jadi kita boleh jumlahkan. Jadi kalau kalian menemukan soal penyebutnya berbeda, samakan dulu penyebutnya. Kalau udah sama baru dijumlah. 12 ditambah 63, yuk berapa? Oke, 75 per, karena ini udah sama, kita tinggal pindah. Nah, kalau kalian menemukan jawaban pembilangnya ini lebih besar daripada penyebutnya, ya, artinya 75 lebih besar daripada 28, kita jadikan pecahan campuran ya. 75 dibagi 8, ayo berapa? 2. Sisanya 19. Kita taruh di atas, lalu angka 28-nya kita pindah. Oke, berarti 3/7 ditambah 2/4 sama dengan 2/19/28. Oke,
cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.